Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, mengubah hatiku, jalikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian, senang kita bisa berjumpa kembali. Pada saat hari ini kita masih berada di dalam momen 10 hari menjelang hari Pentakosta. Nah, kalau misalnya kita mengingat peristiwa ini sebenarnya sudah dialami terlebih dahulu oleh murid-murid Yesus 2000 tahunan yang lalu, di mana ketika Yesus bangkit, kemudian 10 hari mereka masih bersama-sama dengan Yesus sampai nantinya pada 10 hari kemudian Yesus naik ke surga gitu ya. Nah, kita benar-benar bersyukur kita hidup di zaman 2023 ini, tapi kita masih diberikan kesempatan untuk bisa memaknai peristiwa ini gitu ya. Mungkin beberapa dari kita bertanya-tanya gitu, maksudnya untuk apa, mengapa gitu, maksudnya selama 10 hari ini gereja-gereja saat ini mengadakan seperti ini gitu ya, doa 10 hari menjelang Pentakosta, bahkan teman-teman kita yang dari gereja beraliran Pentakosta lebih khusus lagi, mereka beribadah mungkin setiap hari selama 10 hari ini. Nah, mungkin kita bertanya gitu, kenapa sih gitu kita harus melakukan hal ini gitu, apa kepentingannya gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau mengajak kita untuk merefresh gitu ya. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu ini nanti ada di hari keberapa, mungkin kita sudah mendengar dari teman-teman yang lain yang sudah menyampaikan sharingan mereka gitu tentang pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Saya juga diberikan kesempatan untuk ini, jadi saya mau mengajak kita untuk sedikit merefresh gitu ya, pentingnya karya Roh Kudus di dalam hidup kita gitu ya. Kalau misalnya kita melihat di firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8, Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, dibilang di sini dikatakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita gitu. Sama dengan yang dilakukan oleh murid-murid 2000 tahun yang lalu. Pada saat-saat ini mereka menanti-nantikan setelah Yesus naik, Yesus mengatakan firman ini gitu, dia akan memberikan Roh Kudusnya dari dia untuk kita sebagai untuk menyertai murid-muridnya pada saat itu, sehingga murid-murid dikatakan akan menjadi saksinya di Yerusalem dan di seluruh Yudea gitu ya. Sama dengan kita saat ini,
di mana ketika dikatakan menerima kuasa untuk melakukan segala, eee eee, perintahnya itu, adalah kalau menurut saya pribadi ini seperti melakukan mujizat ketika saya, browsing-browsing gitu ya tentang kuasa ini, menerima kuasa-kuasa yang seperti apa gitu ya. Dikatakan kalau misalnya menurut bahasa aslinya kuasa di sini dibilang, melakukan mujizat-mujizat gitu. Nah, mungkin di 2023 ini, banyak dari kita terkesan, ketika bicara tentang mujizat itu harus hal-hal yang besar, harus hal-hal yang luar biasa spektakuler karena, eee, sudah terdoktrin dari, kejadian-kejadian yang ada, mungkin seperti orang lumpuh tiba-tiba berjalan, orang mati dihidupkan kembali itu baru dikatakan mujizat gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, di 2023 ini, mujizat itu bisa apa saja ya Bapak Ibu. Bahkan kalau misalnya kita boleh jujur, ketika kita tidur malam hari, kita bangun di pagi hari, menurut saya itu juga sebuah, mujizat gitu ya, anugerah karunia dari Tuhan, kita bisa hidup kembali gitu. Nah demikian juga dengan bagaimana kita menjalani hari-hari kita setiap hari. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi suatu problema, dan ketika kita bisa, mmm, melewati masalah tersebut, memecahkan sebuah masalah, menurut saya itu juga sebuah mukjizat. Dan kita nggak bisa melakukan semua hal itu, secara pribadi gitu ya. Kita perlu pertolongan dari Tuhan, kita perlu tuntunan, dari Roh Kudus. Nah, maka dari itu saya mau mengajak pada hari ini untuk pentingnya karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, tapi untuk sebelum kita bisa, mengetahui hal itu, kita harus, balik lagi ke basic-nya gitu ya. Kita harus, mengerti terlebih dahulu, definisi dari Roh Kudus itu gitu ya. Nah, pertama definisi dari Roh Kudus itu, adalah, kalau kita pernah mendengar, ini adalah salah satu pribadi dari persekutuan Tritunggal Allah gitu ya. Di mana kita, sering mendengar, di dalam Alkitab memang tidak ada, secara tertulis Tritunggal itu sendiri, tapi kita pasti sering mendengar ayat-ayat yang, berkata, Allah Bapa, Allah, Putra, dan juga, Roh Kudus gitu ya. Seperti di dalam 2 Korintus 13 ayat yang ke-14 dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, sebelum kita mengerti tentang, pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita, tentunya kita harus tahu, siapa Roh Kudus ini gitu. Nah, eee, Roh Kudus ini sebenarnya adalah, eee, seorang pribadi gitu ya. Jadi, bukan sekedar, bukan siapa-siapa gitu, tetapi, kita harus paham juga bahwa Roh Kudus ini adalah merupakan salah satu, eee, dari wujud, Tuhan Yesus itu ya, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan juga Roh Kudus itu. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus dia bilang, dia akan naik ke surga dan dia akan mengirimkan Roh Kudusnya ini. Nah, Roh Kudusnya ini adalah pribadi yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebagai pengganti dia. Seperti kita tahu, murid-murid pada saat itu, eee, mereka melayani Tuhan Yesus, mereka selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri pun paham ketika Tuhan Yesus naik ke surga, maka murid-murid ini, akan, merasakan kehilangan sosok dari Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu dia ketika naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudus ini sebagai penolong, pengganti dari sosok Tuhan Yesus itu sendiri gitu ya. Nah, Roh Kudus ini yang akan, eee, mengerahkan hidup murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu, demikian juga dengan kita gitu ya. Kalau, misalnya saya, gambarkan, seperti ibarat, angin dan perahu. Kalau misalnya Bapak Ibu, tahu pastinya, perahu layar gitu ya. Kalau perahu mesin zaman sekarang ya tentu digerakkan
dengan mesin. Nah, tetapi, perahu layar, perahu-perahu seperti zaman dahulu yang benar-benar, mengandalkan, angin untuk menggerakkan perahu tersebut. Eee, Roh Kudus digambarkan sebagai, penggerak yang mengarahkan hidup kita. Seperti angin menggerakkan perahu, demikian juga, Roh Kudus itu, eee, di dalam kita. Nah, saya pernah nonton sebuah film, di salah satu, pemutar film gitu ya, Netflix. Judul filmnya itu, True Spirit, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba cari ya, ini, film yang bagus juga menurut saya. Ini kisah nyata seorang anak perempuan, muda, dia, punya passion, eee, berlayar gitu ya. Dia punya passion untuk, eee, naik perahu berkeliling dunia gitu. Singkat cerita, eee, suatu kali dia punya visi, dia mau berkeliling, dunia dengan menggunakan, perahu layarnya gitu. Nah, diceritakan dia, mulai berkeliling dunia, menggunakan perahu layarnya. Perjalanannya seru gitu ya, menyenangkan, menantang, sampai tiba di satu momen, dia tiba di sebuah daerah yang, cuacanya kurang baik, di mana, dikatakan kurang baik karena, tidak ada angin di daerah itu. Nah, sebagaimana tadi saya katakan, perahu layar ini mengandalkan angin untuk, eee, membuat perahu ini maju atau bergerak. Nah, tapi di, daerah situ, si anak perempuan ini, dia stuck selama hampir, saya lupa berapa hari, pokoknya cukup untuk durasi waktu yang cukup lama, dia tidak mendapatkan angin. Nah, di situ dia mulai stres Bapak Ibu, karena perahunya hampir tidak berjalan gitu. Jadi stuck di tempat perahunya ini, karena tidak ada angin untuk mendorong perahu ini. Lama-lama dia stres, dia mulai frustasi karena sudah berbulan-bulan dia di perahu, nggak pernah bertemu orang, nggak pernah menginjak daratan gitu ya. Dan juga, pada saat itu tidak ada angin untuk menggerakkan perahunya, jadi dia mulai stres, mulai ngedrop, mulai, frustasi gitu. Nah, eee, ini juga yang digambarkan seperti dalam kehidupan kita, bagaimana pentingnya Roh Kudus gitu ya. Seperti angin dan perahu ini, ketika hidup kita, tidak ada Roh Kudus, maka kita akan seperti, anak perempuan tadi ini, stuck, frustasi mungkin, gitu, menghadapi masalah, tidak bisa menemukan jalan keluar gitu ya. Nah ini, sangat, benar-benar mengapa kita memerlukan gitu ya. Nah, kemudian, eee, tidak hanya itu saja, yang kedua dikatakan, Roh Kudus di dalam hidup kita itu juga sebagai, seorang pembimbing gitu ya. Roh Kudus membimbing kita di dalam kebenaran, bagaimana dia mengajarkan kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk, Bapa, apa yang Bapa mau gitu ya. Kalau dikatakan di dalam, Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu gitu ya. Jadi yang kedua dikatakan, Roh Kudus ini sebagai pembimbing, di mana, eee, Roh Kudus yang akan membimbing hidup kita. Kalau misalnya, ketika waktu masih kecil gitu ya, kita sekolah, kalau saya ingat banget kalau ulangan besoknya disuruh belajar gitu. Nah, ketika, eee, hari H ulangannya selalu diingatkan oleh orang tua, selalu, berdoa minta Tuhan Yesus tolong pimpin, ulangan hari ini gitu ya. Jadi apa yang sudah dipelajari bisa,
bermanfaat, berguna gitu ya. Bisa ingat apa yang sudah dipelajari. Nah, ini salah satu fungsi Roh Kudus di dalam hidup kita. Pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dialah yang akan membimbing. Jadi apa yang sudah diajarkan kepada kita, dia yang akan mengingatkan kita, menuntun kita. Nah, tapi ini juga pentingnya makanya kita untuk bisa terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, mengisi hidup kita dengan pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus. Karena ya seperti tadi, kalau kita mau ulangan, kita berdoa, Tuhan Yesus tolong pimpin ulangan ini biar apa yang sudah dipelajari bisa bermanfaat. Tapi kalau misalnya kita nggak belajar, ya nggak bisa gitu ya. Apa yang mau Roh Kudus ingatkan, apa yang mau dibantu, bagaimana mau dibantu gitu kalau misalnya kita nggak belajar ulangannya benar-benar, jadi kita nggak tahu apa yang kita hadapi. Ya, seperti eh, sebuah peta atau navigasi gitu ya. Zaman sekarang ini di 2023, namanya teknologi sudah sangat maju. Namanya peta atau Google Map atau pokoknya share lokasi itu sangat bermanfaat untuk kita di zaman 2023 ini yang sudah sangat maju. Kalau dulu kita pasti berpikir panjang untuk menuju ke suatu tempat atau berpindah ke tempat yang belum pernah kita datangi gitu ya, karena banyak resiko gitu kan, kita nggak tahu tempatnya, kita nggak tahu daerahnya. Tetapi zaman sekarang ini semua sudah maju, semua sangat mudah dengan adanya Google Maps ini, peta atau navigasi ini. Tinggal kita buka di aplikasi handphone kita masukkan tempat tujuan kita bisa mendapatkan arahan gitu ya, yang detail tentang kemana kita mau menuju. Bahkan di zaman sekarang seperti pom bensin dan sebagainya pun sudah tertera di dalamnya. Jadi ketika kita di tengah jalan, bensin kita kehabisan, kita tinggal buka navigasi ini, kita bisa dibantu untuk mendapatkan pom bensin terdekat gitu ya. Nah, seperti inilah juga fungsi Roh Kudus yang sangat penting di dalam hidup kita. Nah, ketika kita menghadapi hari-hari yang kita lalui, masalah demi masalah, Roh Kudus yang akan membimbing kita, mengarahkan kita atas hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga, bukan hanya itu saja, tapi dikatakan Roh Kudus adalah sebagai penolong dan juga penghibur. Bagaimana Roh Kudus itu membantu kita di dalam hadapi tantangan dan kesulitan hidup, dan juga nggak hanya itu saja, tetapi juga menghibur kita ketika kita di dalam keadaan yang terpuruk gitu ya. Karena hidup ini adalah semua tentang pilihan. Kita menjalani hidup ini, kita semua memilih, mulai dari kita kecil, semua kita memilih apa yang mau kita lakukan, mana yang baik untuk kita, mana yang tidak gitu ya. Nah, tetapi tidak bisa dipungkiri di dalam hidup kita ini, nggak selalu pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan yang baik. Bisa karena kita tidak mengikuti Roh Kudus, bisa kita tidak tanya Tuhan, kita memilih sesuatu berdasarkan keegoisan kita, kemauan kita gitu ya. Makanya bisa kita salah pilih. Nah, tetapi biarpun demikian, Roh Kudus tetap ada di dalam diri kita. Nah, Dia yang akan menghibur kita, menolong kita ketika kita berada di dalam keadaan yang terpuruk gitu ya. Seperti dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul 9 ayat 31 saya bacakan. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Nah, seperti
keadaan waktu itu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria itu mereka hidup setelah ditobatkan gitu ya. Mereka hidup benar-benar sungguh takut akan Tuhan, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka bisa bertambah besar jumlahnya karena mereka diberikan pertolongan dan juga penghiburan oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini berfungsi seperti layaknya perisai dan juga perlindungan di dalam hidup kita, di mana mereka melindungi dan menguatkan kita di dalam menghadapi segala permasalahan hidup kita. Seperti kita tahu di dalam firman Tuhan ada atribut-atribut peperangan iman kita, yaitu salah satunya adalah pedang roh gitu ya. Jadi di mana kita memerlukan Roh Kudus di dalam hidup kita untuk melawan segala yang jahat, segala permasalahan-permasalahan yang ada di depan kita gitu ya. Roh Kudus menolong kita bagaimana kita merespon suatu permasalahan, suatu masalah yang ada di depan kita gitu. Nah, kalau misalnya kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, nah dialah yang akan membantu kita, menghibur kita ketika kita memilih segala sesuatu gitu ya. Nah, itu semua adalah apa pentingnya Roh Kudus di dalam hidup kita. Nah, tetapi nggak bisa serta-merta Roh Kudus itu hadir di dalam hidup kita. Memang benar Tuhan Yesus yang sudah memberikan secara cuma-cuma untuk kita gitu ya. Tetapi ada yang harus kita lakukan untuk benar-benar bisa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya bagaimana respon kita terhadap Roh Kudus ini? Bagaimana respon kita terhadap karya Roh Kudus ini di dalam hidup kita? Nah, yang harus perlu kita lakukan adalah mengenal dan juga mengalami Roh Kudus itu sendiri. Karena kalau kita nggak mengenal Roh Kudus ini sendiri, ataupun kita mengalami Roh Kudus ini sendiri di dalam hidup kita akan sulit gitu ya. Seperti kita diberikan sesuatu sama orang, tapi kita nggak kenal orangnya, kita nggak tahu orangnya, kita nggak paham barang yang diberikan sama kita itu, ya akan sulit untuk kita terima, akan sulit untuk bermanfaat untuk kita gitu ya. Pertama, kalau kita nggak mengenal orangnya yang memberikan barang tersebut kepada kita, itu pasti kita akan menolak. Nah, ini pentingnya kita mengenal siapa yang memberikan Roh Kudus itu kepada kita. Pastinya Tuhan Yesus gitu ya, Bapa. Dan artinya kita harus mengenal secara lebih sungguh lagi siapa Tuhan Yesus, siapa Bapa yang memberikan Roh Kudusnya itu. Kita mendekatkan diri lagi kepada Dia, sehingga benar-benar kita memiliki hubungan yang intim dengan Sang Pemberi Roh Kudus ini. Makanya kalau kita sudah mengenal sungguh siapa yang memberikan Roh Kudus ini, pastinya kita bisa menghargai Roh Kudus ini lebih sungguh lagi. Dan kemudian kita juga harus mengenali barang atau apa yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, kita juga harus mengenali siapa Roh Kudus ini sendiri gitu ya. Makanya kemarin ketika ada di dalam materi perkuliahan gitu ya, ada dosen yang mengajarkan bahwa pentingnya kita berkomunikasi dengan Roh Kudus gitu ya. Beberapa banyak dari kita yang kalau berdoa itu juga berkomunikasi dengan Roh Kudus gitu ya. Bukan berarti Roh Kudus ini benar-benar pribadi yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang mau saya katakan adalah pentingnya juga kita berkomunikasi dengan Roh Kudus gitu ya. Dan gak harus secara lewat doa gitu, tapi bisa juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena secara praktikal Roh Kudus ini adalah
pribadi yang menuntun kita hari demi hari gitu ya. Ketika kita menghadapi suatu persimpangan, kita harus memilih antara misalnya menjalankan sebuah bisnis, mau menjalankan atau tidak gitu ya. Memang kita harus berdoa gitu ya. Tapi penting juga kita untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Roh Kudus, tolong saya pimpin. Apakah ini apakah ini benar harus dilakukan atau tidak untuk saya lakukan. Nah, ini yang harus kita biasakan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dialah yang akan memberikan kita jawaban. Nah, kalau misalnya orang dunia banyak bilang namanya suara batin atau suara hati gitu ya. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, saya yakin yang harus kita imani bukan sekedar hanya suara batin, suara hati, tapi itu Roh Kudus yang berbicara di dalam kita. Nah, ini nggak boleh kita cuekin. Ketika kita mau melakukan sesuatu, tiba-tiba di dalam hati seperti ada yang menentang, seperti ada yang Eee, mengingatkan, "Jangan begini, ini nggak baik, lebih baik seperti ini," gitu. Pasti saya yakin kita semua pernah mengalami hal ini gitu ya, diingatkan di dalam hati ketika kita mau melakukan sesuatu. Nah, sebagai orang Kristen kita harus mengimani bahwa yang mengingatkan, suara itu di dalam diri kita itu, adalah Roh Kudus. Nah, ini harus kita latih, sehingga kita memiliki kepekaan gitu ya terhadap, Roh Kudus ini yang berbicara di dalam hati. Karena kalau misalnya kita, eee, nggak melatih gitu ya, kita, membiarkan Roh Kudus yang mengingatkan di dalam hati ini, percaya atau tidak lama-lama akan menghilang. Makanya banyak orang-orang jahat yang kadang-kadang kita nggak habis pikir, kok bisa dia melakukan sesuatu hal jahat seperti itu gitu ya. Dan saya yakin ini karena awal-awalnya dia sebenarnya ada yang berbicara gitu di dalam hatinya, tetapi dia nggak mau mendengarkan, dia nggak mau pedulikan, sehingga akhirnya lama-lama hilang gitu ya. Nah, inilah respon yang harus kita miliki terhadap Roh Kudus, karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, maka dari itu di hari-hari ini 10 hari menjelang Roh Kudus ini, saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk eh, mengingat dan memaknai pentingnya karya Roh Kudus dalam hidup kita. Mengingat bagaimana untuk mengandalkan Roh Kudus setiap hari, berkomunikasi dengan Roh Kudus setiap hari, mengajak dia berkomunikasi gitu ya, minta pertolongannya atas hidup kita, benar-benar bagaimana sehingga dia yang mengendalikan hidup kita, bukan kita yang melakukan hidup kita lagi, tapi sepenuhnya benar-benar kontrol dari dia. Di mana Roh Kudus yang membimbing hidup kita, yang pertama dia sebagai pembimbing kita, kemudian yang kedua dia sebagai penolong dan juga penghibur kita gitu ya. Jadi eh, di dalam 10 hari menjelang Pentakosta ini kami semua mau mengajak untuk kita benar-benar kembali mengingat bahwa pentingnya Roh Kudus dalam hidup kita gitu ya. Kita memperkuat hubungan kita dengan Roh Kudus melalui doa, pembacaan Alkitab, persekutuan-persekutuan yang dia adakan. Ini harus kita perkuat gitu ya, biar benar-benar kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dan nanti setelah 10 hari ini kita akan merayakan Pentakosta, di mana dikatakan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya atas hidup kita. Dan mari kita persiapkan diri kita gitu ya, ketika benar-benar jadi nanti hari Pentakosta, ketika dikatakan Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudusnya atas hidup kita, kita bisa mengimani sungguh dan kita bisa benar-benar menerima Roh Kudus itu secara nyata di dalam hidup kita. Kiranya benar-benar uh, 10 hari ini menjadi berkat untuk kita semua, dan terus kita bisa mengandalkan Roh Kudus. Nah, sebagaimana tadi saya katakan juga, nggak bisa serta-merta kita menerima tanpa respon gitu ya. Tuhan Yesus memang memberikan secara cuma-cuma, tapi tetap ada respon yang harus kita ambil, ada respon yang harus kita lakukan untuk bisa menerima gitu. Maka dari itu saya mau menutup sharingan singkat saya hari ini dengan berdoa.
Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita minta Roh Kudus itu sehingga benar-benar ada di dalam diri kita gitu ya. Mari tutup Alkitab kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami, sehingga kami pada saat hari ini bisa berkesempatan untuk mendengarkan sharingan ini Tuhan Yesus. Itu adalah sebuah anugerah dan kasih karunia hanya daripada-Mu saja. Pada kesempatan hari ini juga Tuhan Yesus, kami mau datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Kami mau meminta Roh Kudus yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk kami bisa bersekutu Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hati kami. Kami mau mengundang Roh Kudus untuk memimpin hidup kami. Kami mengundang Roh Kudus untuk menjadi penghibur atas hidup kami Tuhan Yesus. Biar benar-benar selepas dari 10 hari ini dan juga nanti di hari Pentakosta, kami benar-benar bisa menjalani hidup kami ini sepenuhnya hanya oleh campur tangan dari Roh Kudus dan Engkau saja Tuhan Yesus. Biar benar-benar kami bisa mematikan daging kami, diri kami ini, sehingga hidup kami bukan kami lagi, tapi hanya Engkau saja di dalam kami Tuhan Yesus. Benar-benar kami mengundang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hidup kami ya Bapak. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu, biar benar-benar Kau beracara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan sharingan ini hari ini. Benar-benar firman Tuhan yang disampaikan menjadi berkat, menguatkan, memberkati semua yang mendengarkan siapapun Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan hidup kami siap menyambut hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus-Mu sepenuhnya. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami dan membimbing kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kiranya benar-benar kita bisa memaknai 10 hari menjelang Pentakosta ini dan nanti menyambut hari Pentakosta kita benar-benar bisa mempersiapkan diri untuk menerima Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.